Tiba-tiba ada lagi narasi lagi, ada pihak-pihak di luar sana yang tetap mencoba mendiskreditkan Bapak Jokowi walaupun beliau bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kami menghimbau dan mengingatkan bahwa ayolah janganlah lagi kita menyebar fitnah, janganlah kita menyebarkan lagi berita bohong, karena ini tidak baik juga untuk seluruh masyarakat juga. Dan kembali lagi ke tadi, ini presiden yang sangat buruk. Karena saya pun bukan hanya saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil aja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan. Kan logika hukumnya saja sudah tidak masuk akal sebenarnya. Jadi kembali lagi kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk berhentilah menyebarkan berita-berita fitnah dan bohong seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang perlu kami sampaikan, itu mengenai adanya juga pihak-pihak yang ingin mendatangi langsung Bapak Joko Widodo untuk menanyakan, katanya, saya ingin melihat langsung Pak ijazah aslinya. Kembali lagi, di sini kami sampaikan bahwa Bapak Jokowi telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, sehingga sepanjang mengenai tuduhan ijazah palsu ini, silakan dapat menghubungi kami secara langsung. Khususnya untuk advokat dan kuasa hukum ataupun pihak-pihak yang mengerti hukum, bahwa ada kode etik advokat yang mengatur bahwa jika seseorang telah memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk mengurus suatu persoalan atau suatu permasalahan, maka advokat lain itu dalam hal sejauh untuk mengenai urusan itu harus menghubungi advokat. Jadi tidak bisa lagi kalau ada orang di luar sana ingin menghubungi Pak Jokowi mengenai pengen lihat, pengen bertanya, pengen berdiskusi, pengen berdebat, sudah tidak bisa karena Pak Jokowi sudah menunjuk kami. Silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menanyai kami. Kami dengan senang hati untuk bertemu, untuk berdiskusi. Walaupun balik lagi, yang perlu kami ingatkan adalah Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi seluruh proses hukumnya sudah tersedia. Silakan ditempuh, walaupun memang sebenarnya sudah ditempuh 3 kali oleh suatu pihak. Ya mungkin ada pihak-pihak yang sama pun kalau tidak puas ya silahkan tempuh jalur hukum yang ada. Walaupun sudah ikrah ya mungkin mau PK atau mungkin mau gugat ulang, itu kami persilahkan. Karena kembali kami menghormati hak hukum semua orang, pribadi ataupun institusi, kami sangat menghormati itu. Namun balik lagi, kami juga meminta seluruh pihak juga menghormati hak hukum dari Bapak Joko Widodo sebagai seorang sipil. Kemarin kami juga telah berdiskusi langsung secara tertutup dengan beliau, dan beliau juga mengingatkan ke kami juga bahwa ya saya ini juga sekarang, saya ini orang sipil, katanya. Masih aja ya ada yang seperti ini. Justru kami sebagai kuasa hukumnya pun kaget juga, karena kami pun sempat kalau sedang berhubungan kadang-kadang lupa bahwa beliau sekarang bukan lagi presiden, karena mungkin 10 tahun menjabat dan sebagainya. Jadi mungkin masyarakat luar sana juga kami mengingatkan bahwa Bapak Jokowi juga sama seperti kita, warga sipil biasa yang memiliki hak asasi manusia dan juga hak privasi yang perlu kita jaga juga. Jadi janganlah kita memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan melalui jalur-jalur yang di luar hukum. Kalau melalui jalur hukum, kami hargai dan pasti kami terima dengan baik. Dan situ sudah terbukti 3 kali. Kami respon dengan baik, kami hadir juga di persidangannya, kami berikan tanggapan dan jawaban juga, dan sampai hingga ada putusan. Dan itu kami menangkan. Nah, itu mungkin poin-poin yang sangat penting untuk kita sampaikan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan lain. Mungkin ditambahkan sedikit bahwa memang sejak 2 tahun yang lalu kami tim hukum sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya, sekalipun kami semua sudah melihat langsung secara fisik ijazah asli tersebut ya. Dan dalam persidangan juga, beberapa persidangan dinyatakan juga oleh kuasa hukum penggugat, tolong tunjukkan gitu ya, dan tidak dikabulkan oleh hakim. Karena memang dari awal kami sudah melihat
ini permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Dan terbukti, ya, kajian kami terbukti pada saat kemarin dengan itikat baik pihak rektor dan dekan menunjukkan baru salinannya sebagai pihak yang berwenang lah, yang menerbitkan. Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru, font lah, foto lah. Jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami. Sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan BP. Tapi apapun itu kami menghormati, menghargai langkah yang dilakukan oleh pihak UGM sebagai lembaga penerbit. Ya, mungkin itikatnya baik agar isu ini selesai, gitu ya. Tapi betul dugaan kami yang terjadi adalah semakin snowball. Jadi sekali lagi kami bukannya tidak mau menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan, oleh penegak hukum, termasuk misalnya andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak hukum terkait. Mungkin itu saja.